Nunggu apa lagi? Kalian mau cari Aisyah? Silakan geledah, cari ke tempat lain. Bisma, kamu jangan nantang saya ya. Maya, kita pulang. Tapi Bu... Saya bilang pulang. Bu Rahayu, saya tahu Bu Rahayu pengen melihat Bu Nengro menderita kan? Perempuan banyak bicara. Mau kamu? Saya perlakukan seperti dulu saya memperlakukan suami dan anak-anakmu. Kalau saya takut dengan ancaman ibu seperti ini. Dari dulu tentu saya tidak akan pernah berhadapan dengan ibu. Diam kamu. Tapi ibu harus mendengarkan saya. Suka tidak suka, mau tidak mau, ibu harus menghentikan semua perbuatan jahat ibu. Atau barangkali ibu mau mendekam di neraka. Minggir kamu. Jangan halangi jalan saya. Dengar Bu, setiap hal baik akan kembali hal baik. Setiap hal buruk akan kembali ke pelakunya. Banyak aja kamu bicara. Kamu sudah bikin malu saya saja. Maksud Ibu apa? Kamu lihat kan tadi? Gak ada siapa-siapa di rumah sakit itu. Kamu sudah mempermalukan saya di depan keluarga Bisma. Ditambah lagi perempuan itu ceramah memuakkan saya. Bu, aku tuh yakin banget mereka pasti kesini. Mata kamu buta apa? Kamu lihat gak ada siapa-siapa di situ. Kalau saja saya tidak mengikuti saran kamu, saya gak dibikin malu seperti ini. Mereka benar-benar cerdik. Kok bisa ya mereka menyembunyikan Restu dan Aisyah? Bu, apa perlu kita periksa tempat ini sekali lagi? Kamu mau mempermalukan saya lagi? Lebih baik sekarang kamu berdoa. Sesampainya kita nanti di rumah, Aisyah tidak ada di gudang. Bu, tapi seenggaknya bener kan? Apa yang aku bilang? Kalau perempuan yang bernama Aisyah itu pembawa sial, Bu. Dan ibu harus segera singkirkan dia, Bu. Kenapa Mama ada di sini? Apa yang dia mau lakukan ya di sini? Selamat malam, Bu. Buka pintunya. Tapi bukannya Aisyah udah dibawa anak buahnya Bu Sari, Bu? Diam kamu. Bukan urusan kamu. Mungkin di sini aku bisa menemukan petunjuk kemana Restu membawa Aisyah pergi. Mari, Bu. Kenapa perempuan ini bisa ada di sini? Siapa yang buat dia kemari? Saya nggak tahu, Bu. Wah! Dasar! Buat apa kamu jaga di gudang ini? Kalau kamu sampai tidak tahu ada orang masuk kemari. Ampun, Bu. Mungkin waktu saya tidur tadi, anak buah Bos Arif yang bawa dia ke sini, Bu. Dasar! Manusia tidak berguna! Pergi kamu dari sini! Saya nggak mau lihat muka kamu. Permainan apa yang sedang kamu mainkan? Enggak, Bu. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa, Bu. Jadi tadi Tina cuma lapor ke aku kalau Mas Yudi tuh pingsan. Aku juga nggak tahu kenapa Aisyah bisa ada di sini, Bu. Kamu sudah mengganggu waktu istirahat saya. Membual tentang Restu. Membual tentang rumah sakit. Lihat sekarang apa yang kamu lakukan. Kamu sudah bikin malu saya di hadapan keluarga Bisma. Saya harus mendengarkan ceramah memuakkan dari Ranti. Puas kamu. Dengar Maya. Sekali lagi kamu melakukan hal seperti ini. Kamu tahu apa akibatnya? Aisyah, lihat aja nanti. Aku pasti akan membalas semua ini. Selamat pagi Pak Yudi. Gimana istirahat Bapak malam ini? Semalam Bapak pingsan di panggung, Pak. Dan anak buah Bapak bawa Bapak ke sini untuk Bapak bisa istirahat. Oh ya, saya bawakan Bapak kompresan
Sekalian saya kompresin pipi Bapak ya. Bapak ditampar Pak sama wanita liar itu Pak. Untuk apa-apaan sakit tau nggak? Kalau kamu nggak becus kerja kamu angkat kakinya dari sini sana. Maaf Pak. Ini ada apa sih? Kenapa Tin? Kamu usir nih orang ini, aku nggak mau lihat lagi dia di sini. Ya ampun. Mas kamu kenapa? Kok tumben banget sih? Pagi-pagi gini udah bangun? Kamu sakit ya? Iya. Di mana dia sekarang? Aku mau lihat dia. Dia tuh memang liar, tapi dia cukup cantik. Mas suka ya sama Aisyah ya? Dia itu cuma anak petani Mas. Kamu gak pantas sama dia. Kalau Mas pengen cari hiburan, kan Mas bisa sama perempuan yang lain. Alah ya memang dia liar, dia kampungan. Tapi menurut aku, dia tuh cukup menarik. Mas, kok kamu gak tersinggung sih? Dia kan udah nampar kamu loh. Kenapa kamu? Aku kan juga digampar sama dia. Semalam aku tuh nyamperin dia Mas. Jadi niat aku cuma pengen kasih tahu dia loh. Supaya dia tuh gak berani sama kamu. Tapi malah aku deh yang jadi kena gampar. Apa? Dia berani menampar kamu? Menampar adik kesayanganku? Ya kalau sama Mas Yudi aja berani, gimana dia sama aku? Kurang ajar tuh orang. Bagus. Mas Yudi mulai terhasut. Aku tuh sebel Mas sama dia. Tapi gimana? Udah. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan balaskan rasa sakit hati kamu. Aku akan pastikan dia membayar lunas perbuatan dia. Iya Mas, kurang ajarnya dia tuh. Dia juga mau merebut Mas Arif dari aku. Masa kata ibu dia mau dinikahin sama Mas Arif? Berarti kan aku disuruh berbagi suami sama dia. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Pokoknya kamu lihat nanti. Aku akan pastikan dia menyesal karena dia udah berani kurang ajar sama kamu dan udah berani merebut suami kamu. Siapa kamu? Pergi! Pergi! Ini aku, Kak. Restu. Kak, ini aku bawakan sarapan buat kakak. Kakak makan ya. Restu. Tolong kamu selamatkan Aisyah. Jangan biarkan dia berada di rumah ini bersama orang-orang jahat itu, Restu. Mereka pasti akan membunuhnya. Restu, kamu sayangkan sama Aisyah. Kalau kamu sayang sama dia, jangan biarkan dia mengalami hal yang sama seperti apa yang kakak dan Hilman alami. Kamu harus berbuat sesuatu. Cepat. Aku pasti melakukannya, Kak. Kakak jangan khawatir ya. Tapi kenapa dia masih ada di sini, Restu? Kenapa? Nggak semudah itu membebaskan Aisyah dari rumah ini, Kak. Aku sudah mencoba, tapi belum berhasil, Kak. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama Aisyah, kakak nggak bisa memaafkan diri kakak sendiri. Nggak ada gunanya membebaskan Aisyah sekarang, Kak. Sebelum semua tuduhan terhadap Mas Bisma dihentikan. Kalau sebenarnya bukan Mas Bisma yang membunuh Mas Amir. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membersihkan nama Mas Bisma. Baru setelah itu Aisyah bisa dibebaskan, Kak. Enggak. Bukan Mas Bisma pelakunya, Restu. Bukan. Aku yakin itu bukan Mas Bisma. Mas Bisma nggak mungkin sejahat itu. Ya, aku juga yakin itu. Tapi sudah terlalu banyak saksi yang memberatkan Mas Bisma. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari saksi yang menyatakan sebaliknya, Kak.
Ada Restu, ada orang lain yang bisa kamu jadikan saksi. Siapa? Ayah Hilman. Aku melihat dia waktu itu ada di tempat kejadian. Dia pasti tahu sesuatu. Kamu harus tanya sama dia, ya? Ini jalan yang baik, Kak. Kalau gitu sekarang aku harus ketemu dia. Tapi sekarang kakak makan dulu ya. Ada kalau gitu aku kesana ya. Ya Allah, semoga Restu berhasil. Hai Giska sama Adip. Nih, Tante bawain wafer buat kamu. Ayo dicobain dong. Kasih Ya. Tante. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku berasa aneh aja. Aneh kenapa? Emang ada yang aneh sama aku? Ya aneh karena kamu nggak biasanya kasih makanan sama anak-anak aku. Mulai sekarang, aku akan melakukannya lebih sering. Yaudah sayang, bilang makasih sama tante ya. Makasih Tante Maya. Iya, sama-sama sayang. Itu kan makanan sisa semalam buat Mas Yudi. Jangan dimakan sayang. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku meracuni anak aku sendiri. Kue itu udah aku kasih obat tidur. Kenapa makan itu kue enak? Iya Ma, itu kan kue kesukaan aku. Nggak apa-apa sayang. Cuman makanan itu kan makanan semalam, jadi mama takutnya basi. Nanti kalian sakit perut kan? Mendingan sekarang kalian ke belakang sama Bibi minta makanan ya. Ya, makan yang banyak ya sayang ya. Kenapa Sakinah? Seperti ada sesuatu yang disembunyikan? Apa maksud kamu? Kamu sepertinya tahu banyak tentang makanan itu. Ya, aku sih curiga aja. Semalam kan aku turun ke kolam. Terus aku lihat kok orang-orang tidur ya di sana. Aku curiga Aisyah melakukan sesuatu deh. Dia pasti sedang berusaha menjebak aku. Aku harus waspada. Apa jangan-jangan kamu tahu kalau sebenarnya kue itu mengandung racun? Aku nggak tahu apa-apa. Aku ngelarang anak-anak aku makan makanan ini karena Maya, lebih baik kamu ngomong aja langsung deh apa yang kamu mau sampaikan. Aku tahu sesuatu, Sakinah. Apa yang kamu tahu? Restu tidak mungkin bisa kabur membawa Aisyah dari rumah ini kalau tidak Restu yang membantunya sendiri. Kan kamu juga tahu siapa di rumah ini yang paling simpati sama Aisyah? Atau jangan-jangan kamu yang menaruh racun atau obat tidur itu di dalam makanan itu? Kamu boleh menuduh aku apa aja. Karena itu sudah biasa yang kamu lakukan. Dan semua orang di rumah ini pasti akan percaya dengan omongan kamu tanpa ada bukti yang pasti. Aku butuh jawaban yang sebenarnya, Sakinah. Maya, kamu itu bukan butuh jawaban yang sebenarnya. Tapi kamu tuh menginginkan semua orang mengikuti apa yang kamu mau. Jangan main-main kamu sama aku, Sakinah. Aku gak main-main. Yang aku tahu kamu itu mempengaruhi ibu melaporkan kalau Aisyah itu pergi dari rumah. Karena itu kan kamu ditampar. Makanya hati-hati kalau ngomong. Kalau belum ada buktinya gak usah sembarangan ngomong ya. Cari kebenarannya juga. Jadi benar. Kalau kamu tahu semuanya kan, kamu jangan cari gara-gara sama aku, Sakinah. Kamu tunggu aja. Apa yang akan dilakukan Mas Yudi sama kamu, Sakinah? Dulu aku berpikir kalau kakak kamu itu orang yang baik. Ternyata lebih kejam dari Mas Amir. Tapi sebaiknya kamu juga ingetin kakak kamu. Kalau dia berani menyentuh Aisyah, aku jamin Restu pasti akan membuat dia loyo seperti suami kamu. Sakinah, Lain kali, kalau kamu mau masuk kamar aku,
ketuk pintu dulu ya. Harus tahu sopan santun. Kamu benar-benar kurang ajar, Sakinah. Itu tandanya kamu tidak belajar dari kematian suami kamu. Kamu lupa berapa harga yang harus Hilman bayar hanya demi cinta? Suruh Restu belajar dari situ. Tentu saja Restu akan belajar. Karena dia mencintai Aisyah setulus hatinya. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Mas Yudi. Dia akan mengalami nasib yang buruk seperti Hilman.